Saudara-saudara terkasih, pada hari ini gereja merayakan misteri terdalam imannya, yakni tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ketiga bacaan hari ini membantu kita mendalami permenungan akan karya kasih Allah yang hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, bacaan pertama mengisahkan tentang sabda kebijaksanaan Allah yang sudah ada sebelum bumi ada, dengan ungkapan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai karyanya yang pertama dahulu kala. Penulis kitab Amsal menyatakan tentang sabda kebijaksanaan Allah berbicara sebagai pribadi yang hidup dan menyatu dengan Allah sejak awal mula. Maka sabda kebijaksanaan Allah dapat dilihat sebagai perencanaan Allah akan alam semesta dan keselamatannya. Oleh sebab itu, praeksistensi sabda kebijaksanaan ini dalam terang perjanjian baru kita temukan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, di mana tertuju pada pribadi Kristus. Saudara-saudara terkasih, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berbicara tentang damai yang kita miliki dengan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Lebih dari itu, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Melalui Yesus Kristus, kita memperoleh kasih karena Allah, dan melalui kasih karunia Allah, kita akan memperoleh pengharapan dan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, pengharapan iman akan Kristus tidak akan mengecewakan, karena kasih karunia Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan dalam bacaan Injil mengisahkan bahwa Yesus berkata kepada para muridnya, masih banyak hal yang harus ia katakan, tetapi sekarang para murid belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berbicara dari dirinya, ia akan memuliakan aku, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, dan Roh akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Dalam bacaan Injil menyatakan bahwa sampai akhir hidup Yesus di dunia, para rasul belum dapat memahami kedudukan dalam karya keselamatan. Roh Kudus menjadi pribadi yang menuntun, membimbing, serta mengarahkan para murid sampai pada pengetahuan akan kebenaran Allah, yakni Kristus. Roh kebenaran itu akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi menyampaikan apa yang berasal dari Bapa dan Putra. Yesus adalah Putra yang sehakikat dengan Bapa, yang sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Sebab sabda Bapa atau firman Bapa sudah ada sebelum segala sesuatu. Dalam perjanjian lama, Bapa dikenal sebagai Allah yang bersabda. Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui sabdanya. Allah dikenal manusia. Maka dalam perjanjian baru, supaya sabda Bapa tidak tinggal hanya dengan kata-kata, sabda Allah harus dikenal oleh manusia, harus mengenakan pada dirinya daging insani, dan sabda tidak lagi hanya didengar tetapi dikenal melalui indera, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, Allah adalah kebenaran tertinggi. Melalui relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita dapat mengenal kebenaran itu sendiri. Relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah relasi kasih, di mana penginjil Yohanes sangat menekankan pentingnya relasi kasih. Ketiga pribadi ini adalah satu, di mana Bapa dapat dikenal oleh manusia melalui kehadiran Sang Sabda atau Logos yang adalah Putra, dan melalui Roh Kudus manusia dapat sampai pada pengenalan akan kesatuan dari Allah itu sendiri. Relasi kasih yang ada dalam ketiga pribadi inilah yang menjadi dasar ajaran iman kita akan pentingnya kasih dalam kehidupan manusia. Sebagai umat beriman kepada Kristus,
Bacaan-bacaan hari ini menuntun kita untuk semakin mendalami misteri Allah yang begitu besar melalui relasi kasih yang benar. Relasi kasih yang benar tentunya hanya dapat diperoleh melalui keterbukaan diri kita akan karya Roh Allah. Roh Allah atau Roh Kuduslah yang akan membimbing serta mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memahami misteri Allah yang telah hadir secara nyata melalui pribadi Kristus. Semoga melalui pembaptisan yang telah kita terima serta misteri Paskah dan kehadiran Roh dalam kehidupan gereja hingga hari ini dapat membuka hati dan pikiran kita untuk menerima dan memahami karya keselamatan Allah yang nyata dalam pribadi Kristus. Amin. Pace